Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kita akan review lagi dari awal. Bentrokan ini diawali dari pada pukul 10 pagi tadi di sekitar warung. Ada dua anggota dari 134 dan juga Brimob saling pandang, saling lihat-lihatan dengan mungkin kurang enak, dan kemudian berhasil dimediasi, tidak sampai terjadi keributan. Namun sekitar sore tadi kembali terjadi penembakan, dan menurut keterangan dari kontributor kami maupun dari Wagub Kepulauan Riau bahwa ini tembakan masih terjadi hingga saat ini. Tembakan didominasi dari maksud kami tembakan berasal dari arah luar, tidak ada tembakan dari arah dalam, dan tembakan ini berasal dari perumahan warga. Dan saat ini kondisi di Makobrimob gelap gulita karena memang listrik dipadamkan. Dan dari berdasarkan pantauan kontributor kami yang berada di 500 meter dari lokasi kejadian, lalu lintas tidak steril, masih banyak warga yang berlalu lalang di depannya, padahal kondisi tidak aman. Dan saat ini Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Surya Respationo, sedang berada di dalam Makobrimob, berusaha untuk memediasi permasalahan ini, dan memang permasalahan ini sudah terjadi kedua kalinya, dan sampai saat ini masih terus terjadi tembakan. Dan pemirsa, hingga malam ini masih terdengar suara tembakan di lokasi bentrokan antara anggota TNI dan anggota polisi di Batam, Kepulauan Riau. Dan berikut gambar terakhir di lokasi kejadian. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami ambil tadi sekitar pukul 20 malam tadi. Terlihat polisi militer yang berusaha mengatur lalu lintas di depan Makobrimob karena banyak masyarakat yang masih berlalu lalang di depan sana. Padahal kondisi tidak steril karena masih terus terdengar suara tembakan dari arah luar, yaitu tepatnya dari arah perumahan. Warga di sana juga sempat bingung karena mereka mendengar suara tembakan, dan beberapa dari antara mereka keluar dari rumah karena terus mendengar suara tembakan. Dan kita lihat di sini lalu lintas dialihkan, beberapa juga memutar arah. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan warga sekitar, dengan Bapak Aseng. Halo, selamat malam Pak Aseng. Ya, halo. Pak Aseng, bisa diceritakan saat kejadian itu berlangsung, Pak Aseng berada di mana? Di jalan. Tepat di depan Makobrimob, Pak Aseng? Sebelumnya. Pada saat itu terjadi kontak senjata seperti itu? Iya. Oke, Pak Aseng, bisa diceritakan kejadiannya saat itu seperti apa? Ya, tembak-tembakan gitu. Ya, yang jelas ya bikin nggak berani lewat lah, nggak berani pulang gitu. Itu kira-kira pukul berapa, Pak Aseng? Ya, berkisar ya jam 11-an siang lah sampai sekarang. Oke, Pak Aseng, apakah melihat pelaku penembakan? Atau Halo? hanya mendengar? Ya. Pak Aseng melihat pelaku penembakan atau hanya mendengar saja suara tembakan? Nggak berani dekat lah, paling yang mendengar aja suara tembakan. Sampai sekarang aja masih dengar itu. Apa rumah Pak Aseng ada berapa kali tembakan terjadi? Berapa terdengar tembakan, berapa kali? Dekat. Ada berapa kali tembakan yang Pak Aseng dengar saat itu? Waduh, udah nggak terhitung kok suara tembakan ini. Berondongan tembakan seperti itu? Iya. Arah tembakan ke arah mana, Pak Aseng?
Ya berhadapan dengan markas Brimo. Apa Pak Aseng mendengar atau melihat tembakan dari arah dalam? Iya, ada juga istilahnya ya ada juga perlawanan tembakannya. Oke, apa rumah Pak Aseng di sekitar situ atau Pak Aseng hanya lewat? Ya, rumah aku arah ke Marelang. Sebelahan markas 134. Oke, sekarang Pak Aseng masih ada di sekitar lokasi kejadian? Iya. Tidak berani melintas? Nggak berani. Oke, kondisi di sekitar situ bagaimana? Apa Pak Aseng berkumpul bersama warga yang tadinya satu perjalanan? Iya, udah ricu di sini, udah resah semua. Masyarakat tempatnya. Oke, apakah di sekitar area penembakan itu apakah ada polisi yang berjaga ataukah kondisinya steril atau masih banyak masyarakat yang melewati jalanan di situ? Masih banyak masyarakat yang lewat, tapi lebih banyak putar balik. Oke, apa Pak Aseng melihat ada korban dari pihak sipil? Ya belum kelihatan, nggak tahu itu. Belum kelihatan, oke. Sekarang atau Pak Aseng melihat ada ambulans? Belum ada. Belum mendengar atau melihat Pak Aseng? Iya, belum ada. Oke, sekarang kondisi lokasi Pak Aseng berada di mana? Apakah masih mendengar suara tembakan hingga saat ini? Masih masih dekat suara tembakan ini. Masih Kapan ramai. terakhir terdengar Pak Aseng? Ya sekarang aja masih ramai tembakan. Masih ramai tembakan? Iya. Dari arah luar? Iya, dari luar. Dari arah perumahan ya Pak Aseng? Iya. Oke, sekarang kondisi masyarakat di sana seperti apa Pak? Ramai. Ramai, tapi berada di jarak aman? Iya, di jalan aman. Oke, apakah ada ketakutan warga Pak atau kekhawatiran? Oh, banyak sekali ini. Banyak sekali yang resah kayak gini. Oke. Pak Aseng tadi sempat mengatakan kalau rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian, dari TKP. Iya. Sudah berapa kali kejadian seperti ini? Udah 2 kali ini kedua kalinya ini. Ini kedua kalinya. Apakah kondisinya juga seperti ini ketika itu Pak Aseng? Pertama kali nggak separah ini. Paling waktu itu kan tengah malam, paling 2-3 jam selesai. Namun ini sejak sore tadi ya Pak Aseng ya? Ini dari siang ini. Oke, Pak Aseng sudah mengontak keluarga, apakah baik-baik saja kondisinya? Sudah mengontak keluarga yang di rumah? Ini kalau ini anak istri ikut sama saya. Oh baik, oke baik, terima kasih Pak Aseng atas informasinya. Oh iya. Dan pemirsa, bentrokan kembali terjadi antara TNI dan Polri di Batam. Hingga saat ini masih terdengar suara tembakan yang saling bersautan di sekitar Makobrimob. Hingga Rabu malam, suasana jalan raya Trans Barelang yang berada di sekitar Makobrimob Polda Kepulauan Riau masih dipadati sejumlah warga yang melintas dan memberhentikan kendaraan mereka. Para warga sekitar masih berkerumun di ruas jalan karena mendengar suara tembakan di sekitar rumah mereka. Menurut salah seorang warga, Anton, ia keluar dari perumahan yang berada tepat di depan Makobrimob karena mendengar ada suara tembakan dari atas bukit. Sementara tepat di pintu masuk Makobrimob terlihat beberapa polisi militer yang masih berjaga-jaga. Bahkan lampu penerangan yang biasanya menerangi komplek Brimob saat ini dimatikan semua, sehingga membuat suasana semakin mencekam. Pertikaian antara aparat keamanan di Indonesia sudah terjadi puluhan kali hanya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun terakhir. DPR pun melihat perlunya untuk mengkaji ulang undang-undang untuk menaungi keduanya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya menjadi ujung tombak menjaga keamanan dan pertahanan nasional berulang kali bertikai. Dalam kurun 8 tahun terakhir, sekitar 30 kali pertikaian terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Konflik Langkat 2002, konflik TNI Polisi di Gorontalo, dan terakhir konflik di Oku Batu Raja, Sumatera Selatan. Kedua lembaga keamanan negara dalam perjalanannya sejak reformasi 1998 lalu, sejak dipecahnya ABRI menjadi 2 institusi, TNI dan polisi, kakak sulung beberapa kali bentrok dengan adik bungsu. Sejumlah anggota DPR dari Komisi 1 mengatakan perlu dikaji undang-undang yang menaungi kedua institusi untuk mengkaji akar permasalahan.
Bentrokan yang terjadi menjadi evaluasi terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun, hingga kini aturan pelaksanaan dari regulasi tersebut belum selesai. Belum lagi Impres Kamtipnas Nomor 2 Tahun 2013 yang belum bisa menjawab perbedaan regulasi sehingga menjadi sumber konflik dan kesenjangan sosial sesama aparat. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan konflik TNI Polri karena ketegangan hubungan TNI Polri sejak era reformasi, serta gagalnya para petinggi meredam arogansi lembaga yang akhirnya menjalar ke level bawah. Gesekan yang terjadi di lapangan itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Seorang komandan Kodim sama Kapolres padahal pada wilayah yang sama. Kalau dulu kan komandan Kodim itu begitu dominan. Sekarang ini ketimpangan itu terasa di bawah. Dan untuk itu memang harus ada perbaikan penghargaan, penghormatan yang supaya tidak juga kemudian menimbulkan ketimpangan yang terlalu besar. Sejak reformasi tahun 1998 lalu, bentrokan TNI dan polisi sebagian besar terjadi karena masalah kecil. Dari saling ledek, kasus cemburu karena pacar, penggerebekan dan backing lokasi perjudian dan hiburan, serta gengsi antara TNI dan Polri. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. TNI dengan anggota polisi di Batam, Kepulauan Riau. Untuk informasi terbaru dari lokasi kejadian sudah tersambung dengan kontributor Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Agus Fathrohman. Agus, bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini? Baik, pemirsa dan Anissa, saat ini saya berada sekitar 500 meter. 15 menit yang lalu saya sempat mencoba masuk ke radius 200 meter, tepatnya di depan perumahan Buana Impian 2. Di situ saya melihat dari arah ruko atau dari arah dalam perumahan tersebut ada belasan orang yang terlihat sama-sama, karena memang jaraknya sekitar dari pintu masuk ke ke depan ruko itu sekitar 200 meter. Jadi saya tidak lihat dengan jelas dari mana, tapi saya melihat ada beberapa senjata panjang, laras panjang yang dibawa dan ditembakkan ke atas. Ini belum tahu pastinya dari kubu yang mana gitu. Tapi itu membuat beberapa warga yang ada di situ akhirnya berlari menjauh. Kemudian sekitar radius 400 meter, tepatnya di depan lapas Barelang, juga tadi sempat terjadi penumpukan arus karena memang di sini tidak ada yang mengatur, tidak ada petugas keamanan di sini, sehingga mereka merasa bingung antara akan melanjutkan perjalanan atau seperti apa, karena memang keamanan tidak bisa terjamin di sini, sehingga mereka lebih banyak berputar arah atau berbalik arah. Begitu, Anissa. Oke, Agus, apa sampai saat ini masih terdengar suara tembakan di lokasi kejadian? Ya, hingga saat ini masih terdengar suara tembakan beberapa kali, meskipun sudah cukup jauh radiusnya, tapi suara itu masih terdengar dengan jelas di sini bahwa beberapa kali tembakan. Tapi yang saat ini terdengar adalah berada di posisi depan Makobrimob. Oke. Kalau tadi sekitar pukul 8 itu terjadi, kalau dari yang saya dengar adalah antara di daerah Makobrimob dengan di daerah di depannya. Namun sekarang yang terdengar adalah hanya di daerah bawah aja. Kita nggak tahu ini seperti apa memang kemudian sudah meluas sampai ke sini atau belum. Kita belum bisa memastikan seperti itu. Agus, tadi menurut Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Surya Respationo, tembakan hanya satu arah, yaitu dari arah luar. Tidak ada tembakan dari arah dalam. Apakah Agus bisa melihat kejadiannya seperti apa? Baik, memang kalau secara kasat mata kita tidak bisa memastikan, tapi kalau dari bunyian-bunyian yang ada, itu bisa diperkirakan bahwa memang benar dari satu arah, yaitu dari arah bawah. Oke. Begitu. Nah, dari arah bawah yang notabene bahwa itu adalah permukiman penduduk perumahan Buana Indah 2 itu. Nah, tadi seperti saya sarankan sebelumnya bahwa di situ saya terlihat ada beberapa orang yang menggunakan senjata laras panjang menembakkan ke atas. Seperti itu. Oke, jadi tembakan itu dari arah bawah, yaitu dari arah perumahan, bukan dari dalam markas ya. Agus, sampai saat ini tembakan masih sering terdengar atau sudah mulai jarang terdengar? Beberapa kali memang sempat reda gitu, orang tembakan sempat tidak ada, sehingga
warga kembali berjalan, namun pada saat beberapa menit timbul kembali. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ini memang sudah reda untuk selanjutnya atau hanya sebatas saat ini aja kemudian nanti berulang kembali. Karena memang kita tidak tahu ini kapan akan berakhir seperti itu. Oke, Agus, bisa diceritakan kronologis awal terjadinya bentrokan ini? Baik, jadi sekitar pukul 10 tadi pagi ada 2 anggota baik dari Kesatuan 134 Kesatuan Brimob sedang membeli bensin di pinggir jalan. Kemudian mereka saling tandang gitu, kemudian terjadi percikan-percikan sedikit. Akhirnya sekitar puluhan anggota 134 itu mendatangi markas Brimob dan terjadi pengerusakan seperti itu gitu. Itu mungkin awal mulanya, sehingga pada saat siangnya dan sudah dimediasi oleh Wakil Gubernur yaitu Suryo Respationo bahwa para Brimob dengan Candem sudah diketemukan untuk meredam ini. Namun tidak tahu apa yang terjadi. Sore sekitar pukul 5 udah kembali lagi. Justru terjadi suara-suara yang diperkirakan tembakan seperti itu. Dan itu berlangsung hingga saat ini. Begitu, Anissa. Sekarang Agus ada di sekitar 500 meter dari tempat kejadian. Apakah dari tempat Agus sekarang terdengar suara tembakan? Masih terdengar kembali lagi. Dalam radius 500 meter saya masih bisa mendengar suara tembakan-tembakan, namun tidak seintens. Baru saja terjadi tembakan 2 kali tembakan besar. Kembali lagi terjadi. Itu masih intensnya masih selalu ada gitu. Masih barusan kembali terjadi. Ya. Okay. Bisa dikatakan hampir tiap minggu pasti ada tembakan. Okay. Ini kembali dari sehingga ini baru saja puluhan motor yang berada di sana sudah lari ketakutan kembali arah begitu. Para motor ini adalah para warga yang tadi sempat melihat seperti itu. Dia langsung kembali berarah. Oke, saya harus mengamankan diri terlebih dahulu karena saya berada di tengah jalan. Jadi mungkin agak mendekat kayaknya. Mungkin saya coba ikut bersama warga untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu biar agak sedikit aman radiusnya. Oke. Coba di sekitar 600 meter. Tepatnya di depan perumahan Buana 1. Oke. Jadi kita masih mencoba melihat bahwa masih banyak warga yang berlarian, terutama mereka yang tadi sempat berada di jarak yang cukup dekat. Jadi sekarang kondisi di sana tidak steril, campur antara anggota dengan warga dengan kondisi yang gelap. Katanya di sana listrik dipadamkan. Memang bisa dikatakan seperti itu, namun untuk jalan di penerangan jalan itu masih menyala gitu. Yang padam hanya sebatas pintu masuk ke perumahan tadi sempat padam. Oke. Perumahan Buana Indah 2. Oke. Buana Impian 2 maksud saya. Baik. Terus kemudian Terima untuk kasih. di Makobrimob masih gelap, ya saat ini masih gelap. Oke, baik. Terima kasih Agus Fatur Rahman. Nanti akan kami hubungi kembali untuk informasi selengkapnya. Dan pemirsa, sejumlah polisi militer terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk Makobrimob Batam, Kepulauan Riau. Bunyi tembakan masih terdengar di tengah polisi militer yang meminta kendaraan yang melintas di sekitar Makobrimob untuk berbalik arah. Dan pemirsa, kita lihat ini kondisi lalu lintas di depan Makobrimob. Kita lihat bagaimana polisi militer berusaha mengalihkan lalu lintas warga yang akan melintas di depan area yang tidak steril. Tadi disebutkan oleh kontributor kami bahwa tembakan datang dari arah luar, yaitu dari kompleks perumahan, dan masih terjadi hingga saat ini. Tembakan sempat mereda, kemudian terdengar kembali rentetan kendaraan. Dan pemirsa, bentrokan kembali terjadi antara TNI dan Polri di Batam. Hingga saat ini masih terdengar suara tembakan yang saling bersautan di sekitar Makobrimob. Hingga Rabu malam hari, suasana Jalan Raya Trans Barelang yang berada di sekitar Makobrimob Polda Kepulauan Riau masih dipadati sejumlah warga yang melintas dan memberhentikan kendaraannya. Para warga sekitar masih berkerumun di ruas jalan karena mendengar suara tembakan di sekitar rumah mereka.
Menurut salah seorang warga yaitu Anton, ia keluar dari perumahan yang berada tepat di depan Makobrimob karena mendengar ada suara tembakan dari atas bukit. Sementara tepat di pintu masuk Makobrimob terlihat beberapa polisi militer yang masih berjaga-jaga. Bahkan lampu penerangan yang biasanya menerangi kompleks Brimob saat ini dimatikan semua sehingga membuat suasana semakin mencekam. Pada saat ada tembakan itu, terus ada yang ngapain? Ya penasaran langsung ke sini ke depan. Oh gitu. Soalnya tadi kan banyak lari kan ke perumahan. Oh, orang-orang perumahan banyak lari karena dengar tembakan. Tembakannya itu dari mana? Dengar suaranya kira-kira? Di sini lah kira-kira tadi. Di seberang jalan atau di atas gitu? Sebagian di sini, terus ada juga yang dari belakang bukit kan. Dari bukit. Oh gitu. Ya, katanya kan ada yang lari ke atas. Oh, yang lari. Banyak tembakan tadi? 3 kali. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Surya Respationo. Halo, selamat malam Pak Surya. Selamat malam Mbak. Pak Surya, bagaimana kondisi terakhir di sana? Tadi kami baru saja menghubungi kontributor kami bahwa masih ada tembakan hingga saat ini. Ya, ini Mbak dengar nggak Mbak? Berondongan ini masih berlangsung. Ya, jadi saya mintalah segera hentikan tembakan-tembakan itu karena kasihan masyarakat, kasihan masyarakat kita. Oke. Pak Surya, situasi terkini seperti apa di sini? Apa masih gelap gulita di sana? Masih tidak kondusif, dan kalau Mbak dengar ini suara tembakan itu masih terus berlangsung. Oke. Kondisi Pak Surya sendiri seperti apa? Apa ada di lokasi yang cukup aman? Maksud kami jauh dari tempat atau area tembakan itu? Ya, saya tepat di tempat tembakan itu. Ya, jadi saya di dalam Mako Brimob. Ya, Bapak dapat melihat jelas dari mana arah tembakan itu, Pak Surya? Dari beberapa arah, Mbak. Ya, dari beberapa arah tembakan-tembakan itu. Tembakannya datang dari beberapa arah ya? Iya, baik. iya. Bapak di sana bersama siapa saja, Pak? Ya, saya ada teman-teman pers yang dari siang bersama-sama saya untuk meliput perdamaian lagi. Teman-teman pers masih di sini semua. Ya, dari berbagai macam media cetak ya. Oke. Pak Surya, apa ada upaya tembakan balasan dari arah dalam? Ya, yang saya lihat sendiri tidak ada anggota Brimob, tidak ada yang melakukan tembakan apapun juga. Oke. Pak Wagub, bisa diceritakan lagi seperti apa kronologis kejadian bentrokan ini? Ya, sebetulnya awalnya seperti saya katakan tadi, hanya faktor masalah kecil, masalah sepele saja, saling melihat saja antara anggota Brimob dengan anggota Batalion 134. Nah, sebelum terjadi pertikaian, tadi Pak Kasat Brimob sama Pak Danrem sudah berhasil mendamaikan mereka. Kemudian saya lapor Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur meminta saya untuk ke TKP, saya ke TKP. Nah, terus ketemu Pak Danrem sama Kasat Brimob. Oke. Nah, kemudian sudah kondusif, tapi menjelang sore tahu-tahu terdengar suara beruntungan tembakan-tembakan ke arah markas Brimob. Nah, saya dan teman-teman pers masih di sini sampai sekarang ini. Nah, itu Mbak, dengar nggak Mbak? Itu, iya. Barusan kami mendengar suara tembakan walaupun agak sangar. Ya. Ada agak-agak samar. Kemudian saya sebagai wakil kepala daerah, saya sudah melapor kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Kesbangpol. Ya, saya laporkan kronologis kejadiannya sampai saat ini begitu. Oke. Pak Surya, lalu di sana sendiri kondisinya seperti apa? Apakah memang sering terjadi? Karena memang tadi Pak Surya mengatakan ini berdasarkan dari hal kecil sebenarnya, hanya dari saling melihat seperti itu hingga akhirnya terjadi baku tembak seperti ini. Memang sering terjadi gesekan di sana, Pak Surya? Sebetulnya kalau sering juga enggak, Mbak ya. Cuman yang saya prihatin, ini masalah sepele jadi seperti ini. Kalau seperti ini, ya kasihan masyarakat Batam. Jadi sebetulnya kan aparatur pengamanan itu memberikan pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat. Tapi kalau seperti ini kejadiannya, jadi bikin masyarakat justru tidak terayomi dan masyarakat punya kekhawatiran yang tinggi kalau seperti ini. Oke. Jadi saya mohon kepada para petinggi untuk segera ambil tindakan yang cepat dan tegas. Jadi saya nggak mau daerah saya ini
menjadi tidak aman, tidak tentram masyarakatnya. Harusnya mohon maaf berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oke, Pak Surya, kira-kira apa yang menjadi akar permasalahan ini enggak? Dari hal sepele bisa terjadi seperti ini dan sudah 2 kali terjadi. Ya, jadi sebetulnya hari ini kan seperti jadi hanya saling pandang-memandang, lihat-lihat, terus tantang-tantangan begitulah. Tapi kalau bisa seperti ini, nah, mungkin semua pihak, mungkin khususnya TNI Polri juga perlu melihat ada apa yang melatar belakangi masalah ini kok seperti ini. Jadi ya akhirnya yang menjadi korban kan masyarakat jadi resah. Oke. Ya kalau seperti ini, Batam dan Kepri ini sebagai daerah industri, daerah perdagangan, bagaimana investor mau nyaman seperti ini. Oke, baik. Pak Surya tahan dulu karena kita harus jeda dulu. Terima kasih Pak Surya dan pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kontak fisik antara personel TNI dan Polri beberapa kali terjadi. Kasus paling hebat terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada Maret lalu. Sekelompok anggota TNI menyerang dan membakar kantor Mapolres setempat. Aksi tersebut juga mengakibatkan seorang polisi tewas dan lainnya terluka. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 2013, bentrokan melibatkan anggota Brimob Kelapa II dan anggota TNI terjadi di salah satu tempat karaoke di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang menderita luka tusuk. Padahal pemicu perkara ini sepele, hanya karena minta rokok. Sebulan sebelumnya, pos lalu lintas Polres Bengkulu diserang 5 anggota TNI. Penyerang memukuli seorang anggota Polantas dan merusak kendaraan bermotor. Perkara ini diduga hanya karena ada seorang keluarga anggota TNI yang ditilang polisi. Sementara untuk masa tahun 2005 hingga 2012, data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyebutkan telah terjadi 26 kali bentrokan yang melibatkan anggota TNI Polri. Akibatnya, 11 orang tewas terdiri dari 7 polisi dan 4 tentara, sedangkan korban luka-luka dari kedua belah pihak mencapai 47 orang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kami kembali bergabung dengan kontributor Metro TV, Agus Fatorohman. Selamat malam, Agus. Lanjut. Agus, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa semakin mencekam atau sudah berangsur-angsur pulih? Begini, Pak. Agus? Saya dengar barusan ada dampak dengan Pak Bima di sana bahwa situasinya sudah mulai pulih. Jadi PBB memang sore-sore terjadi tembakan suara tembakan, tapi tembakannya tidak diarahkan kepada salah satu pihak, baik dari Agus, maaf, suara Anda kurang jelas. Bisa diulang kembali? Jadi tadi memang ada sore-sore ada sekitar tembakan, baik yang datang dari Brimob maupun datang dari makanan seperti Sampan. Tembakan itu sendiri bukan tembakan yang sifatnya diarahkan kepada salah satu pihak, itu tembakan Maaf, Agus, maaf harus kami putus terlebih dahulu karena kami akan menghubungi Anda kembali agar mendapat sambungan yang lebih jelas. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus bentrokan TNI Polri terbaru terjadi di Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Bentrokan ini terjadi akibat adanya kasus penimbunan BBM yang dibackingi oleh para oknum aparat. Dari hasil investigasi, baik TNI maupun Polri berjanji menindak tegas para pelaku. TNI dan Polri akhirnya selesai melakukan investigasi awal atas bentrokan antara anggota-anggota Polda dan Brimobda Kepulauan Riau dengan anggota TNI dari Kesatuan Yonif 134 Tuah Sakti. Kapuspen TNI tidak menampik adanya upaya backing aparat THD, kegiatan penimbunan BBM. Baik Polri dan TNI sama-sama berkomitmen menindak anggotanya yang terbukti bersalah dan terlibat dalam bentrokan. Anggota yang kerja begitu tuh nggak resmi itu ya, itu komandannya nggak tahu itu, semuanya curi-curi. Istilahnya kalau kita tuh cari tambahan-tambahan lah, sampingan-sampingan mungkin, apalagi ini untuk tambahan dikit itu. Nah itu saya katakan tetap itu berupa pelanggaran, Jadi institusi tidak mengizinkan itu dan Dionnya tidak tahu itu. Tetap kita melakukan
penegakan hukum, tapi tidak mengganggu situasi Kamtimas dan juga tidak mengganggu perasaan aman masyarakat. Akibat bentrokan 4 anggota TNI dari Kesatuan Yonif 134 Tua Sakti harus dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mereka mengalami luka tembak di bagian kaki akibat bentrok dengan Brimob. Mereka adalah Pratu Ari Kusdianto, Prada Hari Sulistyo, Praka Eka Basri, serta Pratu Eko Saputra. Bentrokan terjadi akibat tim gabungan bersama anggota Brimob menyergap rumah yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM. Penggerebekan berlanjut dengan bentrokan antara anggota Brimobda dan anggota Yonif 134TS. Sempat beredar 2 versi kronologis bentrokan. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, kami mencoba menghubungi Kapuspen TNI, Majen Fuad Pasha. Halo, selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak Anissa, selamat malam pemirsa Metro TV. Oke, Pak Fuad, masalah ini sudah berkali-kali terjadi. Kira-kira permasalahannya apa, Pak Fuad? Sampai saat ini permasalahan terjadi ini bukan permasalahan kelanjutan dari masalah-masalah yang lalu. Tapi ini adalah permasalahan-permasalahan yang timbul sesaat ya. Tadi itu kan permasalahan awal itu sesuatu yang hanya ya mungkin salah paham saja antara sekelompok anak muda ini, di mana hanya saling lihat-melihat, kemudian emosi, kemudian mengajak berkelahi. Nah yang kita sayangkan, kenapa kok harus memberitahu teman-teman yang lain gitu, sehingga timbullah itu jiwa korsa yang sempit sehingga semua pada datang gitu. Tapi semuanya sebenarnya sudah selesai Mbak, udah nggak ada masalah tadi itu. Karena Danrem sendiri sudah turun, Dandim sudah turun, dan bahkan Danrem tadi itu ada di kantor Brimob sendiri menyelesaikan ini. Nah, kita nggak tahu juga sudah didalami kenapa kok sampai terjadi lagi kejadian tembak-menembak malam ini gitu. Tapi tembak-menembak itu sendiri, itu bukan tembak-menembak yang diarahkan baik dari Brimob kepada TNI maupun dari TNI kepada Brimob. Tapi itu sifatnya hanya provokasi yang ditembakkan ke atas, tapi membuat suasana jadi kurang bagus gitu. Dan Rem sendiri sedang berada di kantor Brimob saat itu untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Pak Fuad, jika ini adalah masalah diawali dengan masalah sepele hanya kesalahpahaman, mengapa mengorbankan masyarakat yang ada di Batam saat ini, Pak, dan masih berlangsung hingga saat ini? Nah itu saya katakan tadi itu sebenarnya bukan mengorbankan masyarakat tapi dampaknya saja sebenarnya kan tidak ada kaitan dengan masyarakat sebenarnya ya. Cuman memang suasananya membuat masyarakat jadi resah. Saya sendiri juga mohon maaf kepada masyarakat yang kejadian ini, tetapi kita berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikan ini. Bahkan Pangdam, kemudian Danrem, Dandim sekarang berada di sana semua untuk menyelesaikan secepatnya ini Mbak. Tidak ada mungkin ini niat mereka untuk persulit kepada masyarakat. Dampak inilah yang akan dirasakan masyarakat sekarang, yang kita sesalkan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat ini. Upaya seperti apa yang sudah dilakukan Pak untuk menghindari konflik-konflik seperti ini? Nah sebenarnya tadi itu upaya sudah cukup optimal ya. Semua sudah diisolasi di kantornya masing-masing, di baraknya masing-masing. Yang Brimob sudah diisolasi di kantor di baraknya Brimob oleh Proposnya sendiri. Kemudian demikian juga yang 134 sudah diisolasi oleh TPM di sana ya. Supaya mereka tidak keluar. Nah, yang kita sesalkan ada suara tembakan yang datang dari luar sehingga disaut di sini gitu. Ini yang bikin suasana semakin tidak menentu, tapi yang jelas semua tembakan itu tidak satupun yang diarahkan ke bawah. Semua tembakan itu ke atas, Pak. Sifatnya provokasi semua itu. Pak Fuad, jika kita lihat dari permasalahan sebelumnya maupun permasalahan pada hari ini, biasanya diawali dengan tindakan kejadian yang cukup sepele, ada yang meminta rokok, pada hari ini saling lihat-melihat. Apakah memang sudah ada gesekan sejak lama sehingga mudah sekali tersulut? Ya mungkin ada juga pengaruh-pengaruh lama itu sedikit ya Mbak ya. Jadi hal-hal yang sepele pun mereka perlu besarkan gitu. Dan inilah yang selalu diatasi oleh para komandan satuan. Mereka saling berkunjung, bahkan mereka saling olahraga bersama gitu, melibatkan kedua satuan. Tapi kok malah pada saat-saat seperti ini mereka sendiri kok ini muncul lagi. Nah inilah yang akan semakin kita perketat nanti Mbak untuk mengingatkan mereka ini semuanya ini. Kira-kira awal permasalahannya apa? Apakah hanya kecintaan terhadap kesatuan? Apa memang ada persaingan seperti itu Pak Fuad?
Ya, tadi kan begitu saya sampaikan Mbak ya. Sebenarnya permasalahan mereka pribadi. Tapi mungkin ini berita yang disampaikan ke kawan-kawannya mungkin ditambah dengan berita-berita lain sehingga menimbulkan jiwa korban yang sempit saya katakan tadi itu. Sebenarnya masalah tidak ada masalah satuan Mbak. Tidak ada masalah TNI Polri, tidak ada masalah Brimob dengan Batalion 134 ya. Tapi betul-betul masalah pribadi yang mereka kembangkan kepada kawan-kawannya gitu. Nah inilah nanti akan ditanggung jawab para komandan, pimpinan masing-masing untuk mencari akar permasalahan sehingga memberikan tindakan atau hukuman kepada anggota-anggotanya yang melanggar ini. Oke, Pak, kira-kira apa sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan? Ya nanti akan diproses ini Mbak, makanya CPM kan juga sudah bekerja di sana. Nanti akan proses apa sih permasalahan sebenarnya, apa yang mereka lakukan. Kalau toh nanti terbukti memang hal-hal ini memang mereka lakukan sangat-sangat tidak wajar, pasti akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku Mbak. Oke, kira-kira boleh dijelaskan mungkin penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan? Pak Fuad? Ya kita lihat nanti kesalahannya Mbak ya, kita kan terlalu dini kalau kita belum tahu permasalahannya, kemudian kita sampaikan hukumannya. Karena hukuman itu sendiri kan harus berdasarkan kepada pasal-pasal apa yang mereka langgar gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad Basya atas informasinya dan sekarang kita kembali menghubungi kontributor Metro TV. Ada Agus Fathurrahman. Halo, selamat malam Agus. Agus? Ya. Ya, bagaimana kondisi terakhir di sana, Agus? Ya, baik. Saat ini saya bisa laporkan posisi saya sekarang lebih dekat lagi, yaitu sekitar 300 meter. Ya. Dan dari 300 meter, tepatnya di depan Lapas Barelang, saya sudah melihat sebuah barak terbakar begitu, pemirsa. Dan kemudian ada beberapa anggota yang diduga TNI seperti itu sedang melakukan penembakan. Halo? Iya. Apa yang terbakar? Apakah memang sengaja terbakar atau sebagai akibat dari tembakan? Kita belum memastikan. Halo? Iya. Kita belum bisa Agus? memastikan. Mati dulu, benar, mati. Sorry, Agus, ya, Anda masih terhubung? Benar-benar. Agus? Oke, baik. Sambungan kami dengan kontributor Agus Fathurrahman terputus. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Winston Paradamaian Simanjuntak sebelumnya mengungkapkan bila bentrok antara oknum anggota TNI dan Polri telah berakhir. Menurut Paradamaian, bentrok antara oknum anggota bermula dari saling ejek. Kita dari Danrem, Brigadir Jenderal Eko, Danrem Batam menjelaskan tentang kejadian perkelahian anggota Batalion 134 dengan Brimob. Kejadiannya bermula Praka Sugiono belanja di warung bersama dengan satu orang rekannya. Kemudian di situ ada berpapasan lewat Bribka Simanjuntak dengan temannya juga 2 orang. Kemudian mereka saling ledek, terjadi perselisihan. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan suatu kegiatan berantem. Namun demikian tidak jadi dan akhirnya anggota saya 134 sudah sempat menelepon dengan rekannya. Nah, akhirnya rekannya yang lain ikut membantu, tapi belum sampai ke tempat Brimob. Kemudian dilerai dengan dandim. Dan anggota yang membawa senjata sudah ditangkap dengan dandim, kemudian dikembalikan dan tidak ada kegiatan yang bersifat anarkis, melempar ataupun perkelahian terjadi berantem kontak fisik itu terhindarkan. Dan kondisi sekarang sudah aman dan sudah bisa dinetralisir oleh Danrem, Dandim dengan Danyon. Sudah ada pertemuan, Pak? Sudah ada pertemuan dan sudah diselesaikan dengan baik. Dan kondisi sekarang tinggal pemulihan anggota saja untuk memberikan suatu penekanan perselisihan yang sifatnya pribadi tidak boleh dibawa.
Kami telah terhubung dengan Karopenmas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar. Halo, selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Mbak. Ya. Ya, Pak Boy, boleh diceritakan bagaimana suasana mediasi antara kedua belah pihak saat ini? Ya, upaya memediasi sebenarnya sudah berjalan sejak dari siang. Juga di sana kehadiran Pak Kapolda dengan Danrem, dengan Pak Dandim yang ada di sana. Namun yang sedang kita kelola ini kan ekses lanjutan ya, dari peristiwa yang terjadi di antara oknum. Jadi hanya beberapa oknum saja yang terlibat saling pandang dan cekcok mulut kemungkinannya, dan menimbulkan ekses ya mungkin semacam esprit de corps ya di antara personil yang terlibat. Dan sampai malam ini ya sementara dilaporkan kepada kita di sini cukup terkendali. Jadi kita koordinasi terus antara komandan satuan yang ada di sana untuk menahan atau katakanlah mengendalikan masing-masing personilnya, baik dari Brimob bersama juga dengan unsur-unsur beberapa pejabat Polda, dan tentunya juga dari jajaran Yon 134 di sana. Kita berharap juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Oke, Pak Boy, tadi kami mendapat informasi, benarkah tembakan hanya dari arah luar, tidak ada tembakan balasan dari dalam Makobrimob? Iya benar, bukan saling tembak ya, tidak ada saling tembak. Jadi memang kita belum tahu siapa atau sumber dari mana tembakan itu, tapi yang jelas memang dari arah luar Makobrimob. Tetapi tidak ada dari dalam yang melakukan aksi balasan ya. Tembakan tidak ada dari arah dalam ya Pak ya? Tidak ada, jadi sudah diarahkan pada personil yang ada di dalam untuk tetap menahan diri. Dan informasinya kan juga ada Pak Wagub ada di sana ya. Oke, Pak Boy, kita lihat masalah ini sudah terjadi berulang kali, bahkan sampai puluhan kali. Apakah ada tim khusus yang dibentuk antara TNI dan Polri untuk menangani masalah bentrokan antara kedua anggota yang sering terjadi? Ya, kalau kita lihat terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa saat sebelumnya di bulan lalu ya, kan sudah ada upaya-upaya maksimal dari unsur-unsur pimpinan ya, dan juga para komandan satuan dengan unsur-unsur terdepan di Kepri sendiri. Ini kan sebenarnya tinggal kita memelihara hubungan baik di antara kedua belah pihak. Tetapi kalau kita lihat ini memang tidak melibatkan sifatnya satuan, tetapi kepada oknum-oknum yang terkait saja ya. Jadi ini ya Pak? Ada keterlibatan dari oknum-oknum akhirnya mengajak teman-temannya yang lain. Jadi membawa kekuatan yang bersumber dari satuan yang ada di masing-masing. Ini tentu yang tidak kita harapkan kondisi seperti ini. Oke, Pak Boy, jadi ini semacam sebenarnya adalah masalah pribadi yang dibawa ke teman-temannya, kemudian mengatasnamakan kesatuan. Benar, jadi kalau unsur-unsur pimpinan dan semua yang ada di sana itu sudah tidak ingin ya kondisi konflik ini terjadi, karena kan sudah merupakan kewajiban dari teman-teman kita antara TNI dan Polri untuk saling menjaga hubungan dan membangun sinergitas ya di dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tentunya selalu ditekankan baik oleh Kapolri maupun Panglima TNI. Jadi kita berharap pengelolaan kondisi inilah yang harus lebih maksimal di antara unsur-unsur pimpinan yang ada di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Boy Rafli Amar, Karopenmas Mabes Polri. Terima kasih, kita akan kembali ke kontributor kami, Agus Fathurrahman. Halo, selamat malam, Agus. Selamat malam. Oke, Agus, sekarang kondisinya posisi berada di mana dan bagaimana kondisi terakhir? Saya ini berada sekitar 600 meter, jadi lebih jauh dari yang tadi, lebih dekat ke arah Barelang. Tadi sempat terlihat ada satu barak atau satu bangunan yang berada di sebelah kanan dari lapas Barelang itu terbakar. Selain itu juga ada ini kembali lagi ada tembakan kembali lagi sehingga para warga langsung berlarian lagi, menjauh lagi
Padahal sementara radiusnya sudah sekitar 600 meter dari lokasi. Okay. Dan tadi sempat terlihat satu korban, nggak tahu dari pihak mana, tapi sempat dibawa sama ambulan dan mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Oke, itu barak dari TNI atau dari Polri? Kalau dari sini ini barak dari Brimob, cuma kita memang belum bisa memastikan karena kita tidak bisa mendekat dengan jelas, sehingga dari kejauhan hanya terlihat asap sama api yang masih membara seperti itu. Oke, kondisi korban seperti apa, Agus? Baik, memang tadi sempat terlihat satu korban di bawah menggunakan ambulan, tapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti gimana kondisinya. Cuma kemungkinan besar itu tertembak, akibat tembak, karena mobil itu sempat masuk ke dalam mungkin untuk mengevakuasi korban, mungkin seperti itu, dan langsung dibawa, dijemput sama ambulan dan dibawa ke rumah sakit. Oke. Begitu. Oke, baik. Tadi Agus sempat berada di sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Namun tadi sempat terputus dan kita sempat sedikit mendengar Agus berbicara dengan orang lain. Itu kira-kira seperti dan sekarang Agus sudah pindah ke area yang lebih jauh. Siap. Jadi tadi pada saat saya sedang melaporkan tersebut, ada seorang yang datang gitu, karena pada saat saya melaporkan saya sambil mengambil gambar, sehingga ada dua orang membawa senjata tajam, dia mendekat, sehingga saya mencoba untuk mencari lokasi yang lebih aman. Seperti itu. Itu dari pihak TNI atau dari pihak Polri? Kita belum bisa memastikan karena memang mereka memakai preman gitu, jadi tidak bisa dipastikan yang dari Brimob atau lain dari TNI seperti itu. Oke, tidak menggunakan seragam ya? Seragam ya. Oke, baik. Sekarang kondisi masyarakat di sana seperti apa, Agus, lalu lintas, dan apakah masih mencekam di sana? Semakin malam semakin ramai dan semakin mencekam, karena pada saat radius sekitar 600 meter itu akan lebih dekat ke arah kota. Jadi, sedikit saya gambarkan bahwa dari 600 ke arah kota itu tinggal sekitar 400 meter. Sehingga semakin banyak penumpukan kendaraan di sini dan semakin banyak warga juga yang ingin melihat, sehingga suasana juga bisa dikatakan belum begitu kondusif karena masih terdengar juga suara tembakan. Sesekali ada suara tembakan kemudian orang berlarian menjauh. Nanti kalau sudah tidak ada suara tembakan dia mendekat seperti itu. Jadi memang gambarannya masih begitu ramai, masih begitu bisa dikatakan mencekam seperti itu. Oke, Agus, tadi menurut keterangan dari Karopenmas Mabes Polri maupun dari Kapus Pen TNI katanya menyebutkan kalau tembakan ini tidak mengarah tapi ke arah atas. Lebih seperti tembakan provokasi. Apa yang dari pantauan di lapangan seperti itu, Agus? Siap, jadi memang seperti tadi pada saat saya berada di radius 200 meter, yaitu persis di depan perumahan, memang tadi saya melihat ada beberapa orang yang menggunakan senjata tajam menembakkan ke atas, seperti itu. Dan beberapa kali saya juga melihat tembakan-tembakan itu diarahkan ke atas. Tapi kita tidak tahu persis kenapa kemudian ada yang terluka, kemudian ada yang sampai yang terbakar. Ini belum kita bisa pastikan apakah berasal dari tembakan atau berasal dari semacam letusan seperti itu. Maka saat ini memang kita hanya bisa memantau secara kasat mata, karena memang tidak bisa ada satupun orang yang bisa dimintai keterangan ya. Namun tadi saya sempat berbicara dengan seorang warga yang sempat melintas dari arah Sukarelang. Mereka mengatakan katanya ini akan terjadi sampai pagi. Itu menurut versi teman-teman di TNI seperti itu. Tapi kita belum bisa memastikan. Ada yang mengatakan akan terjadi sampai pagi, seperti itu? Iya, seperti itu. Itu dari pihak mana, Agus? Jadi tadi ada warga yang mengatakan seperti itu. Kalau dia sempat ketemu dengan teman TNI dan mengatakan akan terjadi sampai pagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Agus Faturrahman, kontributor Metro TV. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV, penembakan yang terjadi di Kepulauan Riau antara Brimob dengan TNI. Dan kami sudahi dulu sampai sini. Kami akan kembali menyajikan kepada Anda berbagai informasi terkini terkait informasi ini di program-program Metro TV selanjutnya. Sampai jumpa.